pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita dengan memulainya dengan membacakan doa. Rahmat, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa ya Rahmat. Siap, gerak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak menunjukkan absensi dulu ya. Rahmat Hidayat. Ayo Pak. Nah, bagus. Teks petunjuk atau arahan adalah teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu agar tujuan tercapai. Teks petunjuk juga dikenal sebagai teks prosedur. Nah, apa itu teks prosedur? Tahu anak Bapak? Tidak. Teks prosedur itu merupakan suatu langkah-langkah yang seperti yang Bapak tanyakan tadi. Misalnya tata cara pemakaian obat, pernah melihat obat kan? Nah, tata cara pemakaian obat bisa diminum 3 kali sehari, 1 kali sehari, itulah contohnya. Tentang pengertian teks yang memberikan instruksi kepada pembaca tentang cara menyelesaikan tugas tertentu. Apakah anak paham di sini? Paham? Ya, baik, Bapak akan lanjut. Ciri-cirinya itu pesannya berupa singkat, padat, informatif, dan tidak menyesatkan dan logis. Nah, apa itu? Singkat, padat, informatif, tidak menyesatkan dan logis. Nah, apa itu Rahmat? Ini bisa dibaca ini. Contohnya, cara mengganti baterai remote. Kan ada tuh. Kita membeli remote, kan ada nanti cara. Sudah itu cara membuat kompres untuk demam. Ada kan tata caranya. Nah, begitu. Sebenarnya cara shutdown atau mematikan komputer atau laptop. Nah, biasanya Rahmat sama Pino ya kan? Sering mematikan kan? Mematikan komputer atau laptop. Nah, kan ada Bapak tunjukkan caranya. Seperti itu. Paham? Paham anak Bapak? Paham. Nah, lanjut ya. Berikut beberapa langkah-langkah penulisan teks petunjuk. Nah, teks petunjuk itu ada beberapa langkahnya. Yang pertama, tentukan topik atau tema. Topik atau tema tahu anak Bapak? Tahu. Nah, apa itu dia? Kita menentukan topik atau tema. Misalnya, langkah-langkah membuat teks itu. Langkah-langkah untuk mencuci tangan. Jadi, judul topiknya itu tata cara mencuci tangan yang baik dan yang benar. Yang bersih bisa juga. Terus kumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik. Buat kerangka, yaitu garis besar langkah-langkah yang akan dilakukan seperti yang kita contohkan tadi ya, yang Bapak sebutkan tadi. Nah, dapat mana Bapak di sini? Dapat Rahmat? Bisa Rahmat ulang Rahmat? Bisa nak? Bisa. Nah, coba Rahmat jelaskan Rahmat. Gimana tadi Rahmat? Tentukan topik atau tema. Nah, seterusnya mengumpulkan Informasi. Seterusnya membuat. Kerangka. Terus. Susun teks petunjuk. Bagus. Terusnya. Buat judul yang semenarik mungkin. Terus. Tujuan teksnya secara singkat. Nah, sudah itu daftar alat tambahan yang diperlukan. Susunan langkah-langkah yang secara lengkap dan detail sempurnakan dengan penutup dan kesimpulan. Baik, kita paham? Paham Pino? Paham? Iya paham nak? Paham. Ini adalah berupa contoh ya, contoh gambar tentang teks petunjuk arah yang sederhana. Baiklah anak-anak, teks petunjuk arahan sederhana ini merupakan petunjuk yang sangat logis, yang sangat terarah, yang bisa kita gunakan dalam melihat petunjuk-petunjuk atau langkah-langkahnya. Itu merupakan teks petunjuk atau arahan sederhana. Contohnya apa? Contohnya memasak mie. Memasak mie. Apalagi memasak mie itu adalah langkah-langkahnya kan? Terus apalagi? Menghidupkan kipas. Menghidupkan kipas angin ada langkah-langkahnya kan? Apalagi? Cuci tangan. Mencuci tangan. Mencuci tangan ada juga langkah-langkahnya. Apakah anak Bapak sudah paham? Bapak mau menanyakan kepada anak-anak Bapak, apa-apa saja yang dapat kita pelajari hari ini tentang apa? Tentang teks petunjuk arahan sederhana.
Baiklah, karena anak Bapak sudah memahami apa yang Bapak ajarkan hari ini, Bapak mau bertanya kepada anak-anak, apakah anak-anak Bapak senang dengan pembelajaran Bapak dengan hari ini? Senangkah? Atau gimana? Senang Pak. Senang. Senang. Bagaimana sikap senangnya? Mana semangatnya? Semangat. Baiklah, sebelum Bapak akhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca Alhamdulillah. Rahmat, bagaimana Pak Rahmat? Coba Saya- Bapak. Saya dah bersyukur